Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Argi Firjati. Akan memandu pemirsa dalam program dialog, dan tema yang akan diangkat dalam dialog kali ini ialah tingkatkan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan belanja APBD. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Dr. Husin Ansari? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak kembali ya Pak. Terima kasih diundang kembali ke TV Tabalong. Selalu Pak. Siap, selalu siap. Selalu siap. Baik Bapak, sebelum kita masuk ke percepatan belanja APBD nih, boleh Kak Bapak diinformasikan kepada pemirsa yang dimaksud dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD itu apa sih Pak? Ya, APBD itu kalau secara definisi adalah rencana anggaran, pendapatan, belanja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang sudah disetujui DPR, yang dituangkan dalam peraturan daerah. Itu secara definisi. Jadi dia memuat komponen pendapatan dan belanja dari suatu pemerintah daerah. Dari suatu pemerintah daerah selama Ya, satu tahun. Nah, dana anggaran tersebut Bapak yang didapat setiap tahunnya itu digunakan untuk apa saja nih Pak? Anggaran yang satu tahun itu digunakan untuk belanja, ya belanja pemenuhan kebutuhan wajib dari pemerintah, juga memenuhi urusan pilihan dan urusan pemerintahan umum. Jadi ada 3 urusan yang memang digunakan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk belanja tadi. Jadi misalkan terkait dengan urusan pemerintahan terkait konkuren misalkan. Jadi ada belanja wajib misalkan pendidikan. Itu kita sudah memenuhi 20% anggaran untuk belanja pendidikan, termasuk juga kesehatan. Itu ditentukan dalam undang-undang itu 10%, kita sudah mencapai hampir 15%, termasuk juga belanja infrastruktur yang di ketentuan undang-undang belanjanya 25% dari total APBD kita, itu kita melebihi dari ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah, kita berbicara tentang realisasi APBD di tahun 2022 lalu, bagaimana nih Pak? Kalau kita melihat realisasi APBD tahun 2022 dari total anggaran kita, anggaran belanja itu sekitar 1,8, 1,7, realisasinya itu sebesar untuk belanja ya, belanja realisasinya itu sekitar 82% untuk tahun anggaran 2022, 87%. Jadi realisasinya dari 1,4 itu sekitar 1,5. Sedangkan berdasarkan prognosis dari APBD sampai dengan Februari, dari total belanja kita 1,83 itu realisasi sampai dengan akhir Februari itu sekitar 92%. Atau 92 miliar maksudnya, kalau dari sisi persentase itu adalah 5,06%. Kalau dibanding dengan tahun yang sama di bulan yang sama di 2021, kita mengalami peningkatan sekitar 3%. Kalau sebelumnya di bulan Februari tahun 2022 itu kita hanya mencapai 2,72%, dan di bulan Februari 2023 ini kita sudah mencapai 0,6%. Sudah berjalan bagus lah ya, untuk Bapak, ya? Dari sisi penyerapan anggaran APBD-nya. Masih awal, semangatnya masih on fire ya Pak ya. Betul. Nah Bapak, apa saja sih upaya dari pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan penyaluran APBD yang didapat? Ya, upaya kita untuk memaksimalkan, ya pertama kita membenahi dulu dari sisi penganggarannya. Kita sudah menata bagaimana porsi-porsi belanja, bagaimana kode-kode rekening, sehingga SKPD itu bisa langsung melaksanakan belanjanya tanpa nanti harus bergeser-bergeser lagi ketika ada perubahan seperti itu. Yang kedua, kita juga mempermudah dari sisi layanan kepada SKPD. Kalau memang kebutuhannya mendesak, anggaran kasnya kurang, maka akan kita tambah lagi anggaran kasnya. Seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi kemarin ada beberapa paket yang sudah dilakukan lelang dini, dan otomatis kan segera akan kita pembayaran. Walaupun di sisi anggaran kasnya itu dibayarkan di triwulan kedua, tapi karena kontraknya sudah selesai dan barangnya sudah diserahkan ke SKPD, karena kita harus membayarkan kepada pihak ketiga, maka proses pembayarannya kita bayarkan secepatnya
melalui tadi penambahan anggaran kas di masing-masing OPD. Jadi lebih memudahkan lagi Betul. ya Bapak ya. Nah Bapak, apa saja sih sumber dari pendapatan APBD ini Pak? Kalau kita melihat sumber dari pendapatan APBD itu ada beberapa ya. Pertama pendapatan asli daerah dulu, dari PAD itu terdiri dari pajak, retribusi. Ada pendapatan dari dana transfer. Dari dana transfer itu ada dari DBH, ada dari DAU, dari pemerintah pusat, ada juga dari DAK, termasuk juga dana insentif daerah. Itu beberapa pendapatan yang mendukung dari APBD kita. Nah, bagaimana nih cara agar APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian daerah? Ya, APBD ini kan kalau kita mendengar apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dia extraordinary ya, bekerja keras dalam menggerakkan perekonomian dan pemulihan ekonomi. Khusus untuk APBD, kita lihat juga di tahun 2022 bagaimana APBD itu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong. Kita lihat rilis dari Badan Pusat Statistik kemarin bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu di kisaran 5,30 dan itu mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Artinya kontribusi dari APBD juga sangat maksimal dalam menggerakkan perekonomian daerah. Bisa kita lihat seperti yang selalu disampaikan Pak Bupati, bagaimana ketika semua infrastruktur kita menggunakan, kita didorong beliau itu agar tenaga kerja lokal, terus juga bahan material dari lokal. Nah, dengan menggunakan material, tenaga kerja lokal dan sebagainya itu luar biasa untuk menggerakkan ekonomi suatu daerah. Nah, kalau kita lihat juga, kalau kita secara ekonomi ya untuk menghitung PDRB, pertumbuhan ekonomi itu kan rumusnya kan konsumsi ditambah investasi ditambah government, G ekspor dikurangi impor. Artinya di situ G itu adalah government. Bagaimana belanja pemerintah itu dia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi memang sudah dihitung, sudah ada rumusnya. Ketika kita belanja sekian, maka pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat sekian persen. Nah itu secara ekonomi bisa kita lakukan hitung-hitungan. Sudah jelas ya Bapak. Iya ya? betul. Baik, saya yang disukain sama Bapak ini topiknya berat tapi pemaparannya luar biasa, menyenangkan Pak. Tapi tunggu dulu Pak, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah iklan berikut ini. Saya ingin bertanya mengenai percepatan belanja barang dan jasa. Tapi jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog, sesuai dengan janji saya tadi bahwa kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan Bapak Husin Ansari tentang percepatan belanja barang dan jasa. Nah, dari salah satu belanja APBD itu ada yang namanya belanja barang dan jasa Pak. Nah, bisa dijelaskan Pak, apa maksud dari belanja barang dan jasa nih? Ya kalau kita melihat ya secara komponen penyusunan APBD itu kan ada belanja operasi, ada belanja modal, ada pembiayaan. Nah dalam belanja operasi itu terdiri dari belanja pegawai, termasuk juga belanja non-ASN dan sebagainya, itu belanja operasi. Sedangkan belanja modal itu adalah belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung kantor dan sebagainya. Nah belanja barang dan jasa kalau versinya dalam penyusunan APBD itu dia masuk belanja operasional. Jadi dia ada di pos misalkan belanja pemeliharaan, itu ada di belanja barang dan jasa. Tapi kalau saya melihat dari sisi pertanyaan tadi, bagaimana kita percepatan belanja ini bisa kita lihat maksudnya belanja modal ya terhadap belanja misalkan gedung kantor, belanja jalan, infrastruktur dan sebagainya. Nah upaya-upaya yang kita lakukan untuk percepatan itu, kita sudah di awal tahun sudah meluncing kemarin percepatan lelang bersama dengan UKPBJ. Jadi kita di awal tahun tanggal 2 Januari kita sudah melaksanakan lelang. Nah kami sebenarnya berharap setiap OPD itu agar segera mempercepat proses baik itu tender, baik itu belanja e-purchasing, baik menggunakan e-katalog dan sebagainya. Yaitu tujuannya di ujung-ujungnya itu kan agar uang berputar di masyarakat itu banyak dan memberikan multiplier effect kepada masyarakat, ujung-ujungnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kami melihat ya mengapa agak sedikit terlambatnya belanja di masing-masing OPD untuk belanja modal itu dalam hal pengadaan barang dan jasa,
khususnya di infrastruktur, saya melihat di posisi karena perencanaan untuk suatu kegiatan untuk belanja modal tersebut dilakukan dengan berbarengan dengan pekerjaan fisiknya. Jadi misalkan kami bangun gedung, saya buat anggaran perencanaan di tahun yang sama, maka infrastrukturnya juga pembangunannya di tahun yang sama. Ini berpengaruh karena proses perencanaan itu mulai pelaksanaannya, mulai seleksi atau proses pengadaan langsungnya itu memakan waktu. Nah, sementara fisiknya tidak bisa dimulai kalau proses perencanaannya belum selesai. Nah, ke depan kami akan melakukan asistensi kepada seluruh UPD agar perencanaan itu dibuat N-1 tahun sebelumnya. Jadi misalkan untuk belanja modal di tahun 2024, maka perencanaannya itu sudah selesai di tahun 2023 ini. Baik itu di induk nanti maupun di perubahan. Nah, tujuannya agar apa? Agar ketika perencanaan itu sudah selesai di tahun sebelumnya, jadi di awal tahun itu kita bisa langsung lelang fisiknya. Nah, ini tujuannya, karena proses lelang fisik juga kalau sudah penetapan pemenang kita boleh kasih uang muka kepada pelaku usaha bisa 20 atau 30% dan sebagainya, seperti itu. Artinya bisa lakukan penyerapan, sehingga kalau misalkan waktu pelaksanaan pekerjaan proyek itu 6 bulan, kalau kita proses kontraknya di Februari, maka otomatis di sekitar bulan Juli Agustus itu sudah pekerjaan sudah selesai, maka bisa kita bayarkan kepada pihak ketiga. Nah, itu yang kami lihat kenapa penyerapan itu lambat, karena berbarengan antara perencanaan dan pekerjaan fisiknya. Ke depan akan kita ubah pola tersebut. Jadi perencanaannya harus dilakukan di awal, di minus 1 tahun sebelumnya, fisiknya dilakukan tender bisa di awal tahun, seperti itu. Iya, betul. 1 tahun betul. sebelumnya. Nah, Bapak SKPD apa saja nih yang telah meluncurkan pengadaan barang dan jasa, dan untuk keperluan apa saja nih Pak? Kemarin yang sudah launching ya di 2 Januari itu adalah dinas yang tendernya itu adalah dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, itu kemarin melaksanakan pembangunan pasar di Jaro, dan kita lihat progresnya sudah lumayan bagus juga. Sedangkan ada beberapa OPD juga yang melakukan e-purchasing seperti Dinas Perkimtan, terus juga Dinas Kesehatan. Nah, ini sudah melakukan belanja melalui e-purchasing yang ada di katalog. Saya lihat juga sudah selesai pekerjaannya dan proses pembayarannya sudah kita proseskan sampai dengan hari ini. Nah, Bapak, apakah ada kerjasama dengan pengusaha lokal terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini nih Pak? Ya, kita harapkan memang bisa bekerja dengan pengusaha lokal, tapi sekali lagi ya dalam proses pengadaan barang dan jasa ini kan karena sifatnya tender, kita tidak boleh membatasi siapapun penyedia yang akan ikut, itu terbuka luas bagi penyedia seluruh Indonesia. Jadi kita tidak membatasi, tapi kita berharap juga kalau misalkan dimenangkan dari luar daerah, tadi harapan Pak Bupatinya bagaimana agar bahan baku dari lokal, terus tadi tenaga juga dari lokal, sehingga pekerjaan ini yang dikerjakan di tempat kita itu memberikan multiplier efek, memberikan dampak terhadap ekonomi di tempat kita, seperti itu. Nah, Bapak, menurut Bapak nih, bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi daerah dengan adanya pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pengusaha lokal nih Pak? Ya, dampaknya lumayan signifikan. Tadi kita melihat dari rilisnya BPS itu kan pertumbuhan ekonomi itu kita di 5,30 ya. Dan kalau kita bedah lagi dari pertumbuhan ekonomi itu kontribusi sektor mana saja, maka kalau kita melihat kontribusi yang pertama itu dari sektor perdagangan, itu berkontribusi 10% terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Terus bagaimana juga yang kedua, kalau saya lihat di posisi 8% itu di sisi teknologi informasi, dari sisi perdagangan juga itu terkait UMKM juga kita lihat kontribusinya sangat besar. Bahkan kalau kita melihat di tahun 2022 sektor tambang itu sudah kalah oleh sektor-sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor jasa lainnya. Artinya apa? Artinya yang selalu disampaikan Pak Bupati itu bahwa
kita sudah bisa tidak tergantung lagi pada sektor tambang. Nah ini yang harapan kita, jangan sampai kita memang bersandar pada sektor tambang, karena risikonya sangat besar ketika kita bersandar pada sektor tambang, ketika harga batu baranya turun, ketika tidak ada lagi batu bara, maka ini kedepannya mengakibatkan ekonomi kita bisa anjlok. Banyak negara-negara di dunia kalau kita lihat dia sangat tergantung dari sektor tambang, ketika tambangnya habis maka dia menjadi kota mati. Nah ini yang tidak diinginkan Pak Bupati, beliau berharap kita lepas dari ketergantungan sektor tambang, kita akan menghidupkan sektor-sektor yang lain. Tadi bagaimana sektor perdagangan, bagaimana sektor jasa di tempat kita, sehingga kita bisa survive terus setiap tahunnya seperti itu. Dan tidak tergantung selalu ya Pak ya kepada Betul. sektor pertambangan tersebut ya. Karena kalau kita melihat juga sekarang perkembangan ekonomi di Kabupaten Tabalong ini sangat luar biasa. Betul, ya Pak ya. Sangat luar biasa. Sudah sangat banyak merchant-merchant yang baru ya Pak ya, nggak perlu jauh-jauh lagi ya Pak. Betul. Baik pemirsa, kita rehat sejenak, kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Dialog. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan Bapak Husin Ansari. Nah Bapak, kita berbicara tentang pentingnya. Nah, seberapa penting sih Pak percepatan belanja APBD itu agar tepat waktu nih Pak? Ya, sangat penting sekali kita biar bisa penyerapan itu lebih cepat ya. Pertama tadi dampaknya menimbulkan multiplier effect terhadap ekonomi di daerah. Jadi dengan banyaknya kita belanja, uang berputar di masyarakat banyak, otomatis roda ekonomi juga akan tumbuh. Tadi kita belanja misalkan contoh saja kita belanja pakaian misalkan ya, belanja pakaian dinas misalnya seragam atau batik gitu ya, otomatis kita belinya di pengusaha lokal atau seragam gitu ya. Nanti penjahit juga akan dapat pekerjaan. Nanti juga kalau kita belanja catering dan sebagainya, makan minum gitu kan, jadi nanti otomatis pasar juga hidup, terus juga nanti hulunya petani, peternak juga bagus juga pendapatan mereka, karena ini akan menimbulkan multiplier effect. Jadi percepatan belanja itu penting, jangan sampai di posisi akhir kita belanja yang maksimal. Kita inginnya agar dilakukan percepatan belanja. Yang kedua, khusus dana-dana yang dari pusat, memang harus segera kita lakukan percepatan belanja. Kenapa? Karena kita tidak tahu kondisi ekonomi, tidak tahu kondisi secara keseluruhan kondisi APBN. Jangan-jangan nanti seperti yang terjadi ketika pandemi COVID, ketika kita sudah mendapatkan alokasi dana, tiba-tiba dari pemerintah dilakukan pemotongan, dilakukan refocusing, karena kita belum melakukan tender atau kita belum berkontrak. Nah, uangnya dimanfaatkan pemerintah pusat untuk kegiatan-kegiatan lain. Kalau dulu untuk penanganan pandemi COVID. Tapi kalau sudah dilaksanakan tender, kalau sudah tanda tangan kontrak, maka uangnya tidak boleh diambil pemerintah lagi, tetap jalan proyek-proyek tersebut. Nah, itu yang kita inginkan tadi, agar kita tidak lepas juga anggaran yang sudah kita dapatkan itu tiba-tiba nanti ditarik oleh pemerintah pusat karena ada sesuatu dan lain hal seperti berarti itu. itu salah satu dampak dari apabila kita tidak tepat waktu. Betul. Dan terlambat ya Bapak. Selain itu ada lagi Pak dampak yang akan dialami oleh suatu kabupaten? Itu aja sih menurut sepengetahuan saya ya. Ya. Nah Bapak, terakhir apa nih target dari BPKAD Tabalong terkait percepatan belanja APBD Tabalong nih Pak? Ya, target kami seperti yang disampaikan Pak Bupati di rapat koordinasi, bahwa di semester pertama kami harus bisa mencapai penyerapan anggaran itu sekitar 50% dari total APBD, sehingga nanti di semester berikutnya kita bisa mengajukan anggaran perubahan lagi. Jadi yang mana-mana ini yang yang anggarannya sudah habis atau yang perlu kita tambah lagi. Nah, bahkan hari ini kami memaparkan di Rakor terkait dengan prognosis APBD. Jadi kami pantau terus nih setiap bulannya. Nanti akan kami laporkan kepada pimpinan SKPD mana saja yang progres penyerapan anggarannya banyak, terus SKPD saja yang progres penyerapan anggarannya rendah gitu kan. Nanti kita akan evaluasi. Bisa saja nanti kebijakan TAPD yang progresnya tidak mencapai 50% tidak akan disetujui anggaran perubahan, karena asumsinya anggaran saja dia lambat gitu kan, apalagi nanti kita tambah gitu kan. Nah ini agar setiap OPD itu bisa terpacu lah
untuk bisa memaksimalkan penyerapan anggaran tadi. Dan ini juga mungkin salah satu strategi dari BPKAD juga untuk mempercepat ya Pak ya proses realisasi dari APBD tersebut Bapak. Iya, betul. Ya, tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Husin Ansari yang telah meluangkan waktunya yang morakor ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih masih bisa sempat ke dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.